Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Vina Oktaviani. Saya mahasiswi Universitas Gadjah Mada, jurusan Bisnis Perjalanan Wisata semester 2. Nah, saya ini berasal dari Kebumen, Mas. Kebumen asli, tepatnya itu di Kebumen Kota. Nah, mungkin Mas Agung bisa perkenalan juga. Waduh, ya udah kenal ya. Oke. Ya, jadi saya Agung ya Mbak ya, dari Kebumen juga sama. Kebetulan sehari-hari ini lagi nganggur ya, puasa di rumah. Yeah. Cuma ya ada beberapa kegiatan ada, masih cuma lebih banyak masih di rumah ini. Berarti untuk kegiatan di lapangan benar-benar tidak dilakukan atau gimana? Iya masih, cuma memang masih tahap koordinasi terus di persiapan aja menjelang mudik ini kan, terus setelah Lebaran nanti. Karena kan kita main juga ada beberapa kegiatan. Ya tidak hanya di kepemanduan di HPI, Indonesian Tour Guide Association, tapi juga kita main di jasa transportasi juga gitu. Oh begitu. Jadi ini Mas Agung menjadi anggota HPI Kebumen ya? Ya, dari HPI Mbak, dan Kamu Wisata ya. Sudah sering kan familiar ya nama HPI ya? Sudah. Ya, baik. Tepatnya Mas Agung di Kebumen daerah mana, Mas? Saya di Wonosari. Oh, Wonosari. Masih di Wonosari ini. Ya, tahu ya? Iya, tahu. Kamu mana ini? Kebumennya mana nih, Mbak Vina? Dekat alun-alun, Mas. Oke, Kotosari ya? Ya, Kotosari, betul. Oke. Mungkin langsung saja ya kita ke acara intinya. Jadi saya memiliki beberapa pertanyaan untuk menjadi tugas saya dalam pemenuhan tugas saya, yaitu yang pertama, Mas Agung ini sudah sejak kapan menjadi professional guide dan bergabung dengan HPI? Oke, kalau untuk gabung di HPI sebenarnya kita dari tahun 2018, karena memang sesuai dengan sejarahnya HPI Kebumen ya Mbak Vina, jadi kita itu waktu itu dilantik tahun 2018, September ya, tepatnya waktu itu di Gua Jati Jajah, bersama teman-teman, ada campuran lah, jadi kita terdiri dari beberapa guide, tour leader, ada teman-teman pemandu wisata lokal ya di desa wisata ataupun di lokal Kebumen. Jadi waktu itu kita dikukuhkan secara resmi di Gua Jati Jajar waktu itu. Tapi kalau untuk saya pribadi sendiri memang berkecimpung di kepemanduan wisata sebetulnya dari tahun 2016 sudah aktif lah seperti itu. Cuma memang yang berpayung resmi, ada asosiasi resminya kita 2018 per September waktu itu. Oh baik. Jadi kalau di Kebumen ini sebenarnya HPI-nya tuh aktif atau tidak ya? Karena saya sudah sempat cari beberapa referensi seperti di sosial media Instagram, Facebook, Twitter, di Google juga, tapi saya belum menemukan atau mungkin menemukan, cuma itu udah nggak aktif gitu loh. Oke, kalau untuk kegiatannya sendiri sebenarnya masih aktif ya, karena teman-teman sendiri kan apa sih pemandu kan profesi ya. Cuma kalau secara keasosiasiannya di Kebumen secara sosmed memang belum begitu concern ya, pada mikiri dapurnya dewek-dewek ya. Jadi kalau untuk sosmednya sendiri terus terang belum Mbak. Karena sebetulnya ini juga masih apa ya, kita yang masih tergolong sampai detik ini transisi terus sih hitungannya. Jadi biarpun sudah ada HPI-nya, cuma ya you know lah namanya dinamika organisasi, apalagi organisasi non profit yang tidak ada bayarannya, tidak ada yang menggaji, semuanya punya kepentingan dalam artian yaitu profesinya gitu. Gimana caranya kita bisa eksis di kepemanduan. Cuma memang untuk secara kelembagaan ataupun secara kegiatan ke iniannya itu belum gitu loh, belum begitulah. Baru kita sudah apa ya hitungannya, kita sering kegiatan, cuma nggak pernah di blow up di IG atau di apa enggak, cuma ya antar grup aja atau story-nya masing-masing teman-teman personal aja sih, lebih ke seperti itu gitu.
Oh, begitu, baik. Jadi belum ke arah yang terlalu sosmed, Bang. Oh, baik. Iya, Jadi makanya. mainnya personal, one by one sama antar grup aja. Yang penting, oh antar grup ada orderan ini nih. Atau personal brandingnya mereka membranding masing-masing di story WA, story IG, story Facebook, TikTok, mereka tetap. Gitu. Saya sendiri pun seperti itu mainnya. Gitu. Oh, begitu. Ya, jadi kemarin saya juga sempat pada semester sebelumnya mendapatkan tugas untuk mencari kontak dari HPI yang ada di Kebumen dan sebagainya, tentang kelembagaan pariwisata yang ada di Kebumen. Terus cari HPI kok nggak ada ya kayaknya, terakhir aktif jadi 18 gitu. Ya, jadi memang kalau untuk sekretariatan kita itu kan sampai detik ini masih di Dinas Pariwisata lah, masih gabung karena kan kita mitra. Ya, toh sebenarnya siap nggak siap sih sebetulnya waktu itu kita dirikan HPI ini di Kebumen. Cuma karena permintaan dari teman-teman, begitu pentingnya license untuk seorang professional tour guide, professional tour leader, jadi ya kita pikir ya wis lah, gitu kan. Akhirnya kita bentuk waktu itu formatur puasa bulan Juli atau apa gitu ya, saya lupa. Terus akhirnya September dikukuhkan secara resmi. Oh wis lah, gitu kan. Akhirnya ya sebetulnya hanya untuk mewadahi aja sih teman-teman yang ingin berlicense, yang ingin punya payung hukum yang jelas atau ada asosiasi resminya. Karena mungkin kita tahu kan pemandu itu kan banyak sekali ya asosiasi payungnya, ada bahasanya asosiasi pemandu apalah, huru hara atau pemandu hits atau apa, tapi yang sebenarnya yang hanya diakui di Indonesia kan hanya HPI kan, yang ada jelas SK Kemenkumham, yang jelas diakui oleh Kemenparekraf, oleh Pemprov, oleh Pemkap, sebenarnya kan hanya HPI. Sebenarnya itu sih landasannya. Sebenarnya saya sendiri juga agak males sih sebenarnya waktu itu gitu kan. Tapi ya sudahlah, akhirnya demi kemaslahatan teman-teman bareng-bareng lah intinya, ya wis lah kita jalani aja yang bisa gitu. Iya, baik. Lalu untuk HPI Kebumen ini udah bergabung di provinsi atau belum, Mas? Udah dong, jadi otomatis kalau yang sudah dikukuhkan HPI-nya di kabupaten kota sudah dalam bentuk DPC ya, Dewan Pimpinan Cabang, itu tentunya sudah diakui dong masuk dalam DPD dan DPP tentunya. Gitu dong. Karena kan HPI ini kan seperti partai ya. Jadi kalau tingkatan pusat itu penyebutannya DPP, Dewan Pimpinan Pusat, kalau di provinsi DPD, kalau di kabupaten DPC. Nah, itu sebetulnya. Jadi sudah automatically kalau sudah ada kukuhkan di tingkat kabupaten kota, secara otomatis provinsi dan pusat sudah terkonek di sana gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dalam tour guide ini Mas Agung itu mengambil bahasa asing menjadi apa, yang jadi spesialisasinya itu apa, Mas? Dan apa alasan Mas Agung memilih bahasa tersebut? Ya, kalau saya sebetulnya awal terjun di kepemanduan profesional itu menggunakan bahasa asing ya, bahasa Inggris. Awal saya dapat job profesional pertama ya, waktu itu bawa tamu asing Belanda satu keluarga, overland lintas wilayah gitu kan, bahasa Inggris. Nah, setelah itu memang saya tidak milih job, dalam artian tidak pilih job lah, apapun yang ada. Tapi berjalannya waktu karena memang ya lebih banyak mungkin tamu domestik ya. Jadi akhirnya saya lebih menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawanya gitu kan. Ya tamu asing kadang-kadang ada gitu, cuma nggak sering, belum sering karena terkena pandemi akhirnya gitu kan. Sedang on fire-nya 2019, terus akhirnya pandemi 2020 awal, ya sudah akhirnya apa yang ada sih pada prinsipnya saya tidak terlalu pilih-pilih lah, apapun tamu domestik, tamu asing ya saya terimalah gitu sih. Oke, berarti kalau untuk bahasa asingnya Mas Agung ini baru bahasa Inggris saja ya, Mas? Baru bahasa Inggris, iya. Oke. Tamu yang tadi tuh berarti Mas Agung pernah memegang tamu dari Belanda itu ya? Ada Belanda, ada dari Italia, ada dari waktu itu mana Australia apa ya, pokoknya yang English speaking guide lah, yang membutuhkan English speaking guide gitu. Jadi orang-orang
orang-orang Western tapi biarpun mereka Belanda tapi yang berbahasa Inggris, orang Italia tapi yang berbahasa Inggris, orang Singapura tapi yang berbahasa Inggris gitu. Oke, baik. Sudah ada beberapa negara yang saya handle, ada 5 negara kalau nggak salah. Wah, keren ya. Terus Mas Agung ini ada melakukan pendekatan secara khusus nggak dalam pemanduan ketika memandu wisata asing ini? Ya pendekatannya sebenarnya lebih ke kita seyogyanya orang Jawa ya, lebih ke pendekatan adat, istiadat, personal seperti itu. Jadi dengan keramah tamahannya kita gitu kan. Ya itu sih lebih pendekatannya itu aja sih kalau saya. Jadi buat senyaman mungkin dulu, nanti setelah itu kalau saya prinsipnya materi menyusul lah, yang penting paham sama paham dulu, nyambung sama nyambungnya dulu, nanti materi saya pikir mengikuti seperti itu sih. Baik. Gak ada tertutup, yang penting SOP dalam menghandle tamu kita jalankan sebaik mungkin, sebisa mungkin kayak gitu. Ya tentunya menjadi seorang guide kan tidak luput dengan trouble pastilah. Guide senior aja masih kadang ada kurangnya gitu kan. Tapi memang ya sebisa mungkin kita hindari dengan jam terbang lah gitu, Mbak. Oke, baik. Jadi dalam melakukan pendekatan ini khususnya melalui kenyamanan dari wisata tersebut ya, wisatawan tersebut ya. Ya, betul. Jadi lebih ke kita santai aja, seyogyanya orang Jawa, kita dengan 3S itulah yang utama, SOP yang utama gitu kan. Setelah itu materi tentunya menyusul. Nggak ada pendekatan khusus sebenarnya. Saya pikir yang penting kita sudah pede, materi kira-kira sudah tahu, karakter tamu tahu. Yang penting ya namanya tamu asing kan berbeda dengan domestik ya. Yang penting tahu karakter tamu dulu lah yang jelas lah. Gitu sih. Triknya nggak terlalu ribet sih. Yang penting bahasa sama materi sama tahu karakter tamu ya sudah, saya pikir selesai gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu berdasarkan pengalaman Mas Agung nih, apa yang paling penting untuk dikonfirmasi saat pertama kali Mas Agung dihubungi biro perjalanan yang ingin menggunakan jasa Mas Agung untuk memandu? Oke, ya yang jelas itinerary ya, rundown ya, itu yang paling utama. Terus yang kedua masalah guide fee itu juga biasanya kalau kita sudah masang tarif, sudah ada jam terbang, biasanya teman-teman guide pasti memasang guide fee seperti itu yang perlu di cross check. Terus yang paling jelas background tamunya atau berapa jumlah banyak tamu gitu kan, dan dari negara mana itu tamu berasal, karena biasanya dari negara itu bisa ketahuan karakter ataupun sifat dari tamunya, bisa agak dipelajari lah. Yang paling sering kan misal seperti Belanda, seperti Inggris, seperti Jerman, Amerika, gitu kan, seperti Aussie gitu kan. Nah, ini yang perlu di cross check ke bironya sih. Selebihnya saya pikir nanti tinggal kerjasama aja dengan kru yang bertugas di lapangan. Oke, baik. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya. Hal-hal yang tidak terduga apa yang biasa pemandu temukan saat penjemputan tamu di lokasi penjemputan, Mas? Ya, hal yang tidak terduga tentunya masalah ini ya, meeting point, time of meeting point-nya itu ya. Kadang pesawat delay, pesawat mundur, tamu kadang di luar prediksi gitu kan, mintanya yang di luar rundown gitu kan. Nah ini juga sering terjadi gitu kan. Yang harusnya setelah dari bandara kita ke hotel check in, mereka minta wisata dulu atau apa dulu gitu kan. Kadang hal tidak terduga, tapi ya menjadi kadang rezeki juga gitu kan. Itu kan namanya optional tour gitu kan. Nah ini menjadi poin kita selaku guide dan juga mungkin kru, dengan kru yaitu driver atau driver yang di lapangan. Oke, tidak terduganya paling itu sih yang seringnya sih. Kadang kan kita biasanya kalau jemput tamu kan di bandara atau di hotel gitu kan, itu meeting point-nya gitu kan, transfer in
transfer-nya kadang kan di bandara gitu kan atau di hotel. Oke, berarti kalau Itu aku menyikapinya itu berarti ya udah ngikut aja wisatawan maunya apa gitu ya, Mas? ya, selagi memang itu memungkinkan, tidak membuat jadwal selanjutnya terlalu rusak, saya pikir it's okay dengan konsekuensi yang siap dihadapi oleh si tamunya gitu kan. Yang penting kita sampaikan dengan segala opsinya, opsi A konsekuensinya seperti ini, opsi B konsekuensinya seperti ini. Itu kalau ada misalkan rute-rute atau rundown yang ada di luar jadwal yang sudah disepakati di awal. Kalau masalah kedatangan pesawat, delay atau telat sih saya pikir ya itu sudah menjadi hal yang biasa sih sebetulnya. Cuma kan kadang tidak terduganya lebih dari 3 jam, lebih dari 4 jam ini kan hal yang membosankan. Otomatis nanti rundown ke belakang juga akan berpengaruh seperti itu. Betul sekali, akan sangat terpengaruh. Berpengaruh banget, ya. Makanya perlu adanya komunikasi dulu. Yang penting lega sama lega lah dengan tamunya, kita juga enak, tamunya enak kayak itu. Gitu sih Mbak. Oke, baik Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang harus diantisipasi oleh pemandu ketika pemandu wisatawan di destinasi, Mas? Kenapa? Sorry. Apa yang harus diantisipasi oleh pemandu ketika berada di destinasi? Oke. Ya, ketika kita di destinasi tentunya dengan banyak tamu ya, apalagi tamu yang kita bawa banyak jumlahnya gitu kan. Ya, tentunya yang diantisipasi komunikasi ya. Yang paling penting yang pertama komunikasi, yang kedua adalah sinyal tanda sebagai pemandu grup yang kita bawa. Dalam misal kita grup A namanya Virgo Trans Tour gitu kan, ya kita setidaknya memberi sinyal memakai bendera atau memakai tanda pengenal lainnya supaya tamu kita itu tidak kesasar atau tidak keliru dengan guide atau tour leader yang lain. Nah, selanjutnya yang perlu kita antisipasi lagi adalah time management sih, saya pikir. Jangan sampai waktu yang kita tentukan, yang kita batasi, batas maksimalnya melebihi dari yang kita sepakati awal. Ya, itu sebetulnya sih kalau tamu asing agak jarang ya. Ada, cuma jarang. Tidak seperti domestik ya. Kalau domestik itu kan tamu domestik itu kan seringnya mencar ya. Mereka lebih suka selfie, lebih suka jajan, lebih suka healing sendiri, duduk nonton sendiri gitu kan, tidak mementingkan penjelasan dari tour leader atau tour guide kalau tamu domestik. Jadi yang penting kita beri batasan jam ya, meeting point lagi kita jam berapa atau batas maksimal kunjungan kita di sini berapa jam, berapa menit. Seperti itu. Nah, terus nanti kasih batasan-batasan apa-apa yang perlu boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan di objek wisata. Yang perlu diantisipasi sih itu sih saya pikir. Oke, mungkin yang paling penting. Bisa berikan contoh nih kejadian apa yang pernah terjadi di destinasi ini? Ya, sering sekali ya, terutama kalau kita bicara tamu domestik ya, tamu lokal itu kan lebih suka, yaitu tadi lebih suka foto-fotonya, lebih suka jajannya, lebih suka jalan-jalan sendirinya ketimbang mungkin mendengarkan penjelasan dari tour leader, dari tour guide. Misalkan kita di Borobudur, sebegitu luasnya Borobudur gitu kan, ya sudah ketika kita di awal sudah foto bersama, di bawah itu, di bawah tangga, nanti kita jelaskan sedikit mungkin per titik-titik itu gitu kan. Nah, setelah itu biasanya kita berikan waktu bebas ya, waktu untuk free time gitu kan, silahkan 2 jam misalkan. Nah, sering sekali di Borobudur kita meeting point lagi di arah pintu keluar itu sering sekali telat, sering sekali tercecer, sering sekali anak-anak, apalagi anak-anak SD, SMP, SMA gitu kan, banyak yang kesasar barangkali gitu kan, karena begitu luasnya seperti Borobudur, seperti di Malioboro itu kan, kita ambil contoh ya yang simple ya, ini seperti ini. Jadi saya pikir terkait objek wisata ya, wisata belanja, wisata destinasinya gitu kan, memang semuanya harus diantisipasi ya. Contoh misalkan kayak kita di Jogja, di Malioboro, parkiran Taman Pintar, itu kan kita tahu sendiri sebegitu liarnya di sana ya, orang-orang berjualan secara bebas, ya perlu kita
beri edukasi. Jadi di dalam bis sebelum turun kita edukasi dulu nih teman-teman adik-adik yang ada di dalam bis supaya mungkin hindari beli jajanan yang bebas seperti itu, makanan atau apa yang belum terjamin secara kualitinya, secara expirednya, secara mutunya gitu kan. Terus di lapangan seperti tukang becak. Nah, ini kan seringkali gitu kan secara harga mereka ini agak sedikit nakal ya, padahal sama-sama lah kita nyari rezeki di sana gitu kan. Cuma terkadang kan kasus-kasus semacam itu kan yang akhirnya mencoreng, yang akhirnya menjadi catatan khusus teman-teman pemandu, teman-teman tour leader sebelum menginjakkan kaki di Malioboro dan sekitarnya. Nah, ini hal realistis lah yang sering kita jumpai seperti itu kan. Itu sih mungkin. Baik. Jadi banyak memberikan edukasi lah, warning, edukasi, poin-poin, batasan-batasan, terutama di objek-objek vital yang terlalu semrawut, yang terlalu luas gitu kan, semacam itu tadi, Ambanan, Gembira Loka mungkin, terus Malioboro tadi gitu kan, seperti itu Mbak. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi andalan Mas Agung di dalam membangun kedekatan emosional dengan wisatawan yang Mas Agung bawa? Misal dengan humoris, kuis, tanya jawab, atau apa? Dan bisa berikan contohnya, Mas? Iya. Oke, sekarang saya pikir eranya era digital ya. Jadi di setiap armada, khususnya kalau saya bilang bis ya, ketika membawa rombongan grup SD, grup SMP atau grup SMA atau grup guru-gurunya ya, kita tentunya dengan pendekatan ya have fun sih, pendekatan senang-senang lah. Semacam kita menggunakan tayangan-tayangan musik ya, karaokean di dalam bis, di dalam mobil gitu kan. Terus kita dekati, kita ajak ngobrol gitu kan. Nah, ketika nanti sudah ada di objek wisata atau turun dari kendaraan, kita dekati ya, kita ajak selfie, kita ajak foto, intinya yang lebih ke apa sih, santai lah, seperti teman gitu ya. Jadi lebih ke have fun sih pendekatannya kalau saya mencoba untuk have fun. Karena kan tour leader, pemandu ya, itu kan dituntut menjadi seorang public figure kan. Public figure ya tentunya harus profesional, harus bisa menghibur sebanyak apapun masalah, sebad apapun kita sedang banyak apapun masalah gitu kan. Ya kita harus berpura-pura, harus profesional di hadapan teman-teman peserta semua. Itu sih. Sekarang zamannya seperti itu. Berarti kalau untuk kuis atau tanya jawab itu Mas Agung sering melakukan atau tidak? Ya sering, itu untuk ini aja sih intermezzo ataupun di sesi closing ataupun di tengah perjalanan ketika mungkin ada kemacetan atau apa. Jadi tidak hanya have fun bermusik, kita selingi ada door prize ataupun kuis. Jikalau memang itu paketannya atau bahasanya memang itu ada di anggaran gitu kan, di program. Karena kan tentunya itu juga berpengaruh gitu kan. Ada kuis nggak ada hadiahnya gitu. Anak-anak males biasanya. Gitu. Okay. Tapi beda kalau dengan tamu luar negeri itu beda. Nggak main seperti itu. Kalau mereka lebih mainnya hanya wawasannya aja. Hal-hal demikian, nyanyi-nyanyi, foto-foto itu kalau orang luar mungkin kita tahu semua tidak begitu penting bagi mereka. Tidak penting. Yang penting adalah pelayanan, informasinya, edukasinya, itu yang utama. Oke, baik. Dan untuk yang pertanyaan terakhir nih Mas, bagaimana Mas Agung bisa mengetahui wisatawan yang Mas Agung bawa ini cukup puas dengan pelayanan Mas Agung selama pemanduan? Oke, jadi kalau kita bicara tamu asing itu kan biasanya di akhir sesi ada reportnya ya, ada catatan ataupun ada raport buku ya, berupa buku dari biro, dari agennya, agen yang di Jakarta atau yang ada di Bali atau yang ada di luar negeri. Jadi setelah selesai transfer out, misalkan kita di Bali, di hotel, di bandara, biasanya kita memberikan buku atau selembar kertas kepada tamu untuk mengisi isian-isian atau variabel yang sudah ditentukan dari biro terkait bahasa, terkait penguasaan materi, terkait pelayanan semuanya gitu kan. Nah, itu biasanya
suruh mengisi tamunya. Nanti setelah itu baru distorkan ke saya, ke kami pemandu. Biasanya pemandu langsung storkan ke bironya. Nah dari situ sudah kelihatan rapot kita selama membawa tamu asing seperti apa. Nah kalau untuk tamu domestik beda lagi. Tamu domestik lebih simpel lagi. Biasanya kan kita ada opening, ada sesi closing. Nah itu biasanya di sesi closing itu di dalam bis seringnya kita ya itu sampaikan ya kesan pesan, terus ada intermezzo apa, ada gimmick apa di situ. Nah, di sesi akhir baru kita sampaikan bagaimana, tanyakan kepuasan terhadap pelayanan kami dari biro yang bertugas pada saat itu, mulai dari tour leadernya, supirnya, kernetnya, semuanya kita berikan, mintai pendapat. Biasanya langsung secara lisan, secara otodidak langsung seperti itu, langsung disampaikan. Nanti biasanya perwakilan dari guru atau panitia akan menyampaikan sedikit kesan pesan ataupun ya closing statement lah bahasanya seperti itu. Itu dari situ kelihatan sih. Biasanya jujur di situ kelihatan, kalau ada yang kurang ya disampaikan detik itu, kalau ada bagusnya ya langsung diapresiasi detik itu juga. Nah itu bedanya bawa tamu asing sama domestik mungkin seperti itu. Oh, sih. Sebenarnya sudah sih pertanyaan Itu sih ya, utamanya sudah cukup terjawab dengan baik oleh Mas Agung. Nah, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Mas Agung sudah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancarai. Oke, Mas ya. Mungkin ini sudah sore juga, sebentar lagi maghrib ya. Itu saya sekian. Apabila saya terdapat kesalahan kata gitu ya Mas, atau sikap yang kurang berkenan itu saya minta maaf ya Mas. Dan sekali lagi sama-sama Mbak Guna. Oke, sukses lah ya, semangat. Oke, next bisa langsung praktek-praktek dibanyakin juga, jangan hanya teori ya. Sayang kalau udah di wisata theoretical talk sayang gitu ya. Dibanyakin linknya ya, jejaringnya lah, mumpung masih semester 2 soalnya. Ya. Oke, makasih, sukses. Ya, sehat-sehat. Yuk. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas.